Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ibu harap kita semua dalam kondisi yang sehat. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan sosial. Tema 5, ekosistem, subtema 1, kumpulan ekosistem, tentang kondisi geografis negara Indonesia sebagai negara maritim atau negara kepulauan, agraris, serta pengaruhnya terhadap di segala bidang. Misalnya bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, bidang komunikasi, dan bidang transportasi. Kompetensi dasar 3.1. Baiklah anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Diana Mandasari. Bisa dipanggil Ibu Diana, Ibu Ana, atau Ibu Manda. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrahli sadri wa yassirli amri wal uqhlul min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak, itulah tadi doa kita sebelum belajar. Semoga dengan berdoa anak-anak bisa mendengarkan dan fokus pada pembelajaran yang akan Ibu jelaskan. Baiklah anak-anak, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang Indonesia sebagai negara maritim atau negara kepulauan. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tahu kenapa negara Indonesia disebut negara kepulauan? Oke anak-anak, negara Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena negara Indonesia terdiri dari banyak pulau. Pulau apa saja? Banyak. Nah, jadi negara Indonesia itu terdiri dari 13.466 pulau. Banyak sekali bukan? Iya. Nah, pulau-pulau itu tersendiri itu dikelompokkan berdasarkan beberapa gugus. Yang pertama, ada namanya Kepulauan Sunda Besar dan ada namanya Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, Kepulauan Sunda Besar itu terdiri dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kemudian ada Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Kemudian ada Pulau Nusa Tenggara. Nah, jadi Pulau Nusa Tenggara itu terdiri dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian ada Bali, dan ada Maluku. Oke anak-anak, sampai di sini paham? Oke, alhamdulillah. Nah, kemudian negara maritim. Bu, kenapa sih negara Indonesia disebut sebagai negara maritim? Ada yang tahu? Nah, benar. Jadi, negara Indonesia disebut sebagai negara maritim itu karena jumlah lautan yang ada di Indonesia itu lebih luas daripada daratan. Karena berdasarkan catatan, itu negara Indonesia terdiri dari 70% laut dan 30% daratan. Tidak terbayang bukan bahwasanya negara Indonesia itu dikelilingi oleh lautan. Nah, supaya lebih paham, anak-anak harus menyaksikan video berikut ini.
Baiklah, itulah tadi video penjelasan tentang negara Indonesia sebagai negara kepulauan atau negara maritim. Nah, jadi dapat Ibu simpulkan bahwasanya kenapa negara Indonesia disebut sebagai negara kepulauan atau negara maritim? Karena Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Kemudian sebagian dari negara Indonesia itu terdiri atau dikelilingi oleh lautan atau 70% lautan dan 30% daratan. Apakah sudah paham? Oke, baiklah. Jika sudah paham, Ibu akan melanjutkan penjelasan materi yang kedua, yaitu tentang negara agraris. Oke, anak-anak, siapa yang tahu kenapa negara Indonesia disebut negara agraris? Pertanian? Iya, benar. Jadi, negara Indonesia disebut sebagai negara agraris karena salah satu penunjang kegiatan perekonomian negara Indonesia yaitu hasil pertanian. Nah, jadi negara Indonesia merupakan salah satu negara agraris terbesar di dunia. Negara Indonesia mempunyai luas lahan yang sangat luas dan juga subur serta keanekaragaman hayati yang beragam. Nah, jadi negara agraris sendiri itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, ada yang tahu? Benar. Yang pertama yaitu sebagian penduduknya terdiri atau bekerja sebagai petani atau menghasilkan pertanian atau perkebunan. Yang kedua, memiliki lahan yang sangat luas dan juga subur. Yang ketiga, memiliki sumber persediaan air bersih yang banyak. Yang keempat, merupakan salah satu negara pengekspor komoditas hasil pertanian seperti jagung, kemudian kopi, kemudian ada padi dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima itu ada ketahanan terhadap pangan. Baiklah, untuk lebih paham, silakan anak-anak perhatikan video berikut ini ya tentang penjelasan tentang negara agraris. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham tentang kenapa negara Indonesia disebut negara agraris? Alhamdulillah jika sudah paham. Jika sudah paham, Ibu akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pengaruh letak geografis negara Indonesia terhadap berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi yang pertama itu ada proses penangkapan ikan di laut. Disebut apa? Ayo, siapa yang tahu? Nelayan? Benar. Proses penangkapan ikan di laut itu disebut sebagai nelayan. Bisa juga para pengrajin garam. Nah, mereka melakukan hal tersebut karena mereka berada di dekat laut. Nah, bagaimana dengan mereka yang tidak di dekat laut? Mereka bekerja sebagai penghasil komoditas pertanian seperti kopi, kemudian jagung, kemudian ada padi sebagai makanan pokok kita. Selanjutnya itu ada proses pencarian minyak bumi. Nah, proses pencarian minyak bumi itu ada di tengah laut itu loh, Nak. Seperti di tengah laut itu ada proses pencarian minyak bumi yang dilakukan di dasar laut. Kemudian yang ketiga itu ada pariwisata. Nah, jadi pada proses pariwisata itu seperti contohnya tempat rekreasi seperti saat kita jenuh itu kita bisa berjalan-jalan, kemudian hiburan dan lain sebagainya.
Contohnya kalau di provinsi Bengkulu itu ada Pantai Panjang. Jadi kita bisa rekreasi, menghilangkan kejenuhan kita itu di Pantai Panjang. Atau masih banyak lagi tempat wisata yang lainnya. Oke anak-anak, yang kedua yaitu pengaruh di bidang sosial dan budaya. Oke, nah jadi budaya di Indonesia itu sangat banyak. Nah, banyak sekali ya Bu. Iya banyak. Nah jadi dengan adanya banyaknya suku di Indonesia itu membuat adanya keberagaman budaya di Indonesia juga, seperti suku, kemudian ada adat istiadat, kemudian ada rumah adat dan lain sebagainya. Sekarang Ibu tanya, rumah adat Bengkulu dan rumah adat Jawa apakah sama? Tidak, benar, tidak sama. Kadang antara daerah saja itu bahasanya itu berbeda. Nah, apalagi jika antar kota, jelas sangat berbeda. Selanjutnya yaitu ada pengaruh di bidang komunikasi. Nah, jadi pada zaman dahulu itu jika kita ingin menghubungi kerabat kita yang jauh itu melalui surat. Nah, kita tulis surat dulu, kemudian baru mengirimkannya. Jadi prosesnya itu sangat lama. Nah, berbeda dengan sekarang. Sekarang itu zaman dan teknologi yang digunakan itu sudah sangat canggih. Misalnya sekarang kita ingin menghubungi keluarga kita yang ada di luar kota. Kita tinggal, halo, assalamualaikum, bagaimana Bu, Pak, kabarnya, apakah sehat? Nah, sekarang itu tinggal seperti itu, sangat mudah. Jadi tidak perlu menunggu waktu berhari-hari dan waktu yang sangat lama untuk sekedar menanyakan kabar. Nah, selanjutnya itu ada pengaruh di bidang transportasi. Nah, jika dulu itu ya anak-anak, kita itu jika ingin bepergian dari suatu tempat ke tempat lain yang sangat jauh dan ingin menyeberangi lautan, itu kita menggunakan perahu layar. Nah, jadi perahu layar itu sendiri itu digerakkan oleh tenaga angin. Nah, jadi butuh waktu yang cukup berminggu-minggu untuk kita menyeberangi lautan tersebut. Nah, belum lagi resiko yang akan terjadi, seperti misalnya nanti akan ada hujan, kemudian ada badai, dan lain sebagainya. Berbeda dengan sekarang. Sekarang itu sudah sangat canggih. Apabila kita ingin menyeberang lautan, itu kita bisa menggunakan perahu, tapi bukan perahu layar, yaitu kapal. Nah, jadi kapal tersebut juga bisa memuat motor, juga bisa dimasukkan ke dalam kapal tersebut. Nah, jadi kapal tersebut itu tidak lagi digerakkan oleh angin, tetapi sudah digerakkan oleh tenaga mesin. Nah, dengan adanya kapal itu juga otomatis akan membuat adanya pelabuhan. Nah, jadi zaman dulu dan zaman kini itu sangat berbeda. Nah, tidak hanya di bidang itu saja, namun perkembangan transportasi juga terjadi di udara. Nah, sekarang itu sudah sangat canggih dan sudah ada yang namanya pesawat. Nah, jadi sekarang itu jika kita terdesak, jika kita tidak ingin repot atau tidak ingin lama, jika kita ingin bepergian jauh, itu kita bisa menggunakan pesawat. Nah, sekarang juga itu sudah ada pesawat pribadi loh, tergantung dengan budget yang kita miliki. Paham anak-anak ya? Nah, jadi dengan adanya pesawat itu juga memungkinkan, bukan memungkinkan, tapi sudah ada yang namanya bandara. Nah, di Bengkulu ini ada contohnya seperti Bandara Fatmawati. Itulah tadi penjelasan dari Ibu materi ilmu pengetahuan sosial tema 5 subtema 1 itu
yaitu tentang ekosistem, materi, tentang kondisi geografis negara Indonesia sebagai negara kepulauan atau negara maritim, negara agraris, serta dampaknya di segala bidang. Oke anak-anak, supaya anak-anak lebih paham, Ibu akan memberikan kalian soal latihan untuk dikerjakan di rumah. Perhatikan soalnya, lihat soalnya ini, kerjakan di rumah. Itu aktivitas individu halaman 5. Akan dikumpulkan minggu depan dan dibahas minggu depan. Oke anak-anak, sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini ya. Ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sekian penjelasan materi dari Ibu. Jika ada pemahaman yang kurang jelas atau Ibu salah dalam penyampaian, Ibu mohon maaf ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.